Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di pengajian Muslimah Jogja di salah satu majelis ilmu di Yogyakarta, dan kita berada di Masjid Kampus UGM. Pada kesempatan kali ini kita spesial kehadiran guru kita, tamu datang dari jauh, guru kita yang jauh jaraknya tapi dekat di hati. Beliau adalah Ustadz Ali Nur LC dari Medan. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tentang cara muslimah menghadapi masalah. Nah, ini masalah yang langsung akan diangkat. Mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa mulai dimunculkan mulai dari sekarang, baik di pesan WhatsApp di 08156 877 677 dan juga dicari kertas ya. Mohon tulisannya agak besar dan boleh lebih dari satu pertanyaan. Kepada beliau Ustadz Ali Nur, kami persilakan, tafadhol maskur. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat, ummahat rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita bicara tentang masalah, maka kita bisa pastikan tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Dimanapun posisi kita, dimanapun tingkat level sosial kita, semua kita pasti memiliki masalah masing-masing. Seorang kepala rumah tangga punya masalah. Seorang istri juga punya masalah. Status dia sebagai anak juga punya masalah. Orang yang memiliki ekonomi lemah, dia juga punya masalah, dan orang kaya juga punya masalah. Rakyat jelata juga punya masalah, dan pejabat tinggi juga punya masalah. Tidak ada di antara manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Masing-masing kita punya masalah sendiri-sendiri. Oleh karena itu, selama kita itu hidup, pasti akan didera berbagai macam permasalahan. Lantas, bagaimana caranya agar tidak bermasalah?
Tidak bisa kita hidup tanpa masalah. Kalaupun ada orang-orang yang mungkin merasa putus asa, akhirnya karena dia merasa masalah yang mengemban dirinya, yang menimpa dirinya terlalu berat, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Menurut perkiraan dia, masalah dia sudah selesai dengan cara bunuh diri. Padahal ketika dia berpindah ke alam barzakh, sungguh masalah yang akan dia hadapi lebih berat dan lebih besar ketimbang masalah yang dia tinggalkan. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semua kita punya masalah. Seorang ustadz punya masalah, mad'u punya masalah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Rasul punya masalah, ya. Rasulullah SAW punya masalah. Sebagai seorang istri Rasul, apakah dia tak punya masalah? Tetap punya masalah. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah? Itu yang terpenting, ikhwah. Azani Allah wa iyyakum. Kalau masalah kehidupan terasa berat, memang hidup manusia itu berat. Allah yang katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah. Hidup kita di dunia ini adalah kehidupan yang susah jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Apa saja yang kita inginkan di dunia ini harus kita dapati dengan cara berusaha dengan semaksimal mungkin. Para ummahat dan akhwat azallahu wa iyyakum, sekarang bagaimana cara muslimah menghadapi masalah? Ada beberapa perkara yang mungkin bisa kita jadikan sebagai solusi cara menghadapi masalah. Dasar-dasar cara menghadapi masalah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan untuk mereka wudda, cinta dan kasih sayang. Syekh Sa'di mengatakan, yuhibbuhu ahlus sama'i wal ard, di mana dia akan dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil Jibril. Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Kata Allah, ya Jibril, aku itu mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka sejak saat itu Jibril pun mencintainya. Summa yunadi fis samai fi ahli sama. Lantas Jibril akan memanggil penduduk bumi, penduduk langit. Apa katanya? Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, maka kalian cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus samai. Maka orang tersebut pun akhirnya dicintai oleh penduduk langit. Wa yudha'u lahu qabul fil ardi. Dan akhirnya dia dapat diterima oleh penduduk bumi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dari sini ikhwah, kita bisa ambil satu cara, di mana apabila kita ingin menghadapi masalah, maka aslihi bainaki wa bainallah yuslihu ma bainaka wa bainaki wa bainan nas. Kamu perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Ketika seorang istri punya masalah dengan suami, maka cara pertama yang harus dia lakukan, perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan perbaiki hubungan dia dengan suaminya. Demikian juga ikhwah, kalau dia punya masalah dengan teman-temannya, maka yang pertama dia harus perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia-manusia yang lain. Karena apabila seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengumumkan kepada umat manusia, kepada makhluk langit dan bumi, bahwasanya saya itu mencintai si fulan, kalian cintai dia. Maka otomatis orang-orang akan mencintai si fulan yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tirmidzi, Abu Ya'la, At-Tabrani, an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, wa ma aqbala 'abdun min biqalbihi 'ala Allah illa aqbalallahu ta'ala biqulubil mu'minin nafida ilaihi bil wuddi wa rahmah. Tidaklah seorang hamba menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan hadapkan hati-hati orang mukmin kepada dirinya, sehingga orang-orang mukmin tersebut akan menaruh simpati kepadanya dan akan menimbulkan cinta dan kasih sayang di hati mereka terhadap seorang hamba tersebut. Ini merupakan ikhwah al-jaza ma'al jinsil amal. Kalau kita mau menghadapkan, ingin agar hati orang-orang menghadap ke kita, maka yang pertama kita lakukan, kita hadapkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Bagaimana caranya? Allah akan beri dia untuk menghadapkan hati orang-orang mukmin. Ikhwah, ingat, hati orang-orang mukmin, bukan hati orang-orang fasik, bukan hati orang-orang yang durhaka, bukan. Hati orang-orang mukmin. Demikian ikhwah. Ya tentunya kita akan merasa nyaman ketika kita dicintai oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ketika dia mencintai seseorang, dia akan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicintai dia mencintai karena harta, bukan dia cintai dikarenakan jabatan, bukan. Tapi dia akan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya hati seperti inilah yang akan dihadapkan Allah kepada dirimu. Catatan yang pertama, kamu harus dengan syarat, kamu harus hadapkan hatimu sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Aslihi ma bainaki wa bainallah. Yuslihu bainaki wa bainallah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan umat manusia. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talaq ayat 2 dan 3. Ini sangat populer. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia solusi dalam setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Dalam surat Talaq ayat 4, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan setiap urusannya. Ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, setiap manusia itu ada masalah, setiap manusia itu ada urusan. Coba bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan diri kita sendiri, tidak ingin menolong kita. Apalah jadinya kita sebagai hamba Allah.
sebagai anak dari Nabi Adam alaihissalam, sebagai manusia, kita nggak bisa buat apa-apa, ikhwah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak peduli dengan kita. Bukankah setiap pagi kita selalu mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Kita itu sangat memerlukan pertolongan Allah. Setiap langkah kita, setiap tarikan nafas kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya orang, mungkin dia sebagai tentor, mungkin dia sebagai inovator, ya. Ikhwah, dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita setiap masalah yang kita hadapi, kemudian kita mampu menghadapinya, lantas kita katakan, kita merasa bahwasanya karena kita sudah belajar untuk itu. Karena saya sudah mempelajari masalah-masalah seperti ini. Ikhwah, kalau kita sampai seperti ini, nggak ada bedanya kita dengan Qarun. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Qarun untuk beriman kepada Allah, mengajak Qarun agar dia bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Apa kata si Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata, ini aku dapati dikarenakan ilmu yang ada pada diriku. Jadi dia katakan, dia merasa bahwasanya kekayaan yang melimpah ruah yang dia dapati itu tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban Qarun yang membuat Allah marah. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia ke dalam muka bumi, ke dalam bumi. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, kita harus banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, tapi barengkanlah usaha itu dengan doa. Aslihi ma bainaki wa bainallah. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Yuslihu bainaki wa bainan nas. Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia-manusia yang lain. Al jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan maksiat. Surat Yusuf ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf su'a wal fahsya, perbuatan keburukan dan perbuatan keji. Artinya ketika Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menghindari dirinya dari perbuatan buruk dan dari perbuatan keji, itu semata-mata bukan dikarenakan kehebatan beliau. Tidak. Tapi Allah lah yang telah menyelamatkan beliau. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mungkin kita pernah mendapat godaan dari sesuatu. Kemudian kita berhasil untuk bertahan dari godaan tersebut. Tidak bergeming dari godaan tersebut. Ingat, jangan Anda bangga dengan diri Anda. Karena sesungguhnya yang membuat Anda tak bergeming itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Kadzalika linasrifa anhu su'al fasya. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan buruk dan dari perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami terpilih. Karena memang dia mengikhlaskan dirinya, menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf pada waktu itu. Dia seorang yang memiliki wajah yang sangat tampan, yang kata Rasulullah SAW, faqad utiya syatrul jamal. Nabi Yusuf itu telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setengah ketampanan dunia. Jadi setengah ketampanan dunia itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Nah, setengahnya lagi dibagi-bagikan ke kita. Ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak. Demikian ikhwah. Tapi setengahnya sudah diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ketampanan itu juga yang akhirnya membuat masalah dalam kehidupannya. Demikian ikhwah.
Keistimewaan wajahnya itu yang akhirnya menjadikan penyebab masalah dalam hidupnya. Mungkin kita melihat, wah, enak sekali hidup orang kaya. Ya, kita melihat dari posisi kita. Kita melihat dia naik rumahnya, Masya Allah, rumahnya bertingkat. Mobilnya mewah berkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya pun sampai 4. Mungkin kita katakan, wah enak sekali lah dia jadi orang kaya. Menurut kita, jangan-jangan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala posisikan kita di tempat dia, jangan-jangan kita nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah dia. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, yang terpenting bagi kita bagaimana cara menghadapi masalah. Dan cara menghadapi masalah yang pertama yaitu ikhwah, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Setiap permasalahan yang dia hadapi, Allah beri jalan keluar. Demikian ikhwah, Allah akan berikan dia ilham bagaimana jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang dia hadapi. Apa jalan keluar yang terbaik? Makanya ikhwah, azinallahu wa iyyakum, setiap kali kita sholat, setiap rakaat, selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam semua lini kehidupan kita, dalam semua sendi kehidupan kita, kita sangat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi masalah juga perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang terlalu pede dengan solusi dia, tapi ternyata hasilnya sangat membuat penyesalan. Karena apa ikhwah? Dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslihi ma bainaki wa bainallah, yuslihu ma bainaki wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Allah akan baguskan hubunganmu dengan manusia. Ikhwatu wa akhwat, azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, man khalusat niyyatuhu fil haqqi walau ala nafsihi, barang siapa yang hatinya ikhlas, tulus untuk menegakkan kebenaran walaupun pada dirinya. Ikhwah, kenapa ada pada dirinya ini? Bukankah ada orang-orang yang kalau orang lain ada kesalahan, dia sangat tegas. Maaf bang, ini salah, yang benar seperti ini. Tapi ketika pelanggaran itu ada pada dirinya, dia anggap biasa-biasa saja. Makanya di sini Umar bin Khattab mengatakan, man khalusat niyatuhu fil haq. Barang siapa yang tulus hatinya di atas kebenaran, walau ala nafsih, walaupun atas dirinya, artinya dia harus jujur dengan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak hanya ditegakkan pada diri orang, tapi juga pada dirinya sendiri. Bahkan dia yang harus lebih terdepan untuk memperbaiki dirinya sendiri ketimbang orang lain. Karena ketika kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih utama adalah kita menyelamatkan diri kita, bukan menyelamatkan orang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu kata Allah. Baru kemudian wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dahulu. Makanya saya sering katakan bahwasanya dalam masalah akhirat kita harus egois. Kita harus lebih mementingkan diri kita dahulu ketimbang orang lain. Bahkan ketika kita mendoakan kedua orang tua kita, bukankah kita katakan, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, baru kemudian kedua orang tuaku. Bukan orang tua dulu diminta diampuni. Akunya dahulu, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Makanya para sahabat dahulu ikhwah,
Mereka dalam masalah akhirat, mereka itu egois. Makanya mereka berebut untuk mendapatkan saf pertama. Gak mau mereka mengalah. Sampai mereka mengundi diri. Tapi kalau masalah dunia, mereka selalu berprinsip wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sebenarnya sangat membutuhkan. Demikian ikhwah, man khalusat niyatu fil haq, kata Umar bin Khattab, barang siapa yang niatnya tulus di atas kebenaran, walau ala anfusihi, walau ala nafsihi, walaupun atas diri mereka sendiri, kafallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan lindungi dia dari orang lain. Allah akan lindungi dia dari keburukan-keburukan orang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Rawa Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Hilyah, dia riwayatkan dari Aun bin Abdillah, di mana kanal fuqaha yatawasawna bainahum bisalasin. Dia mengatakan bahwasanya para fuqaha selalu saling menasihati di antara mereka dengan 3 hal. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Ini yang pertama. Mereka yang beramal untuk akhirat, Allah pasti akan cukupkan dunianya. Kalau istilah orang dahulu, mereka yang nanam padi akan tumbuh rumput. Tapi kalau dia tumbuh rumput, padi tidak akan pernah tumbuh. Rasulullah SAW juga bersabda, man hamma man kana hammuhu akhiratahu, barang siapa tujuan hidupnya akhiratnya, maka ja'alallahu ghinahu fi ainaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia senantiasa berkecukupan. Wa man kana hammuhu lud-dunya, barang siapa yang keinginannya intinya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakirannya ada di depan matanya. Dia selalu merasa fakir. Itu yang pertama. Man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyah. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya. Yang kedua, wa man aslaha sariratah aslallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki zahirnya. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Bukankah memang Islam itu selalu menitik beratkan dalam masalah batin? Bukankah Islam itu selalu menitik beratkan dalam masalah hati? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam hati seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini baik, maka baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, maka rusaklah semuanya. Ala wahya qalbu. Dia adalah hati. Hati itulah batin seseorang. Wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki zahirnya. Yang ketiga, ini kajian kita. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia-manusia yang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lihat lagi. Qala Abu Hazim rahimahullah, la yuhsinul abdu fima bainahu wa bainallah illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal ibad.
Tidaklah seorang hamba itu memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan perbaiki hubungan dia dengan hamba-hambanya yang lain. Wala yu'awwiru ma bainahu wa bainallah illa awwara ma bainahu wa bainal ibad. Dan tidaklah mereka merusak hubungan dia dengan Allah kecuali Allah akan rusak hubungan dia dengan manusia yang lain. Kemudian la musani'ati wajhal wahid aisaru min musani'ati wujuhul kullah. Sungguh mengikhlaskan diri, mentuluskan diri hanya untuk satu wajah. Maksudnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah ketimbang kita mentuluskan hati kita untuk banyak wajah. Artinya kalau manusia itu kan banyak wajah. Allah Subhanahu wa taala punya satu wajah. Artinya kita lebih mudah untuk mendapatkan ridho satu wajah ini ketimbang kita mau mendapatkan ridho dari banyak wajah. Makanya ikhwah, para ulama kita ada menyebutkan sebuah statement. Apa kata mereka? Ridho Allah ghayatun la yutrak. Ridho Allah merupakan goals, merupakan target yang tidak boleh ditinggalkan. Waridon nas ghayatun la yudrak. Ghayatun la tudrak. Adapun dapat ridho manusia itu target yang takkan mungkin kalian dapati. Gak akan mungkin. Kalian mau agar manusia-manusia semua senang kepada kalian? Gak akan mungkin itu terjadi. Kalau ada orang yang mencintai kita, pasti ada orang yang membenci kita. Apakah ada orang yang lebih tulus niatnya kepada Allah? Apakah ada manusia yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat bagaimana perlakuan orang-orang pada zaman dahulu, seperti Abu Jahal, dia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk mendapatkan ridho Allah sebenarnya itu lebih mudah ketimbang untuk mendapatkan ridho makhluk. Karena bagaimanapun ikhwah, makhluk itu punya banyak keinginan. Makanya kalau ada orang yang baru hijrah, ibu-ibu baru hijrah, ya, mulai pakai jilbab syar'i, maka mulailah ada bahasa-bahasa nyindir, bahasa-bahasa membuli. Waduh, sudah solehah kali, Insya Allah, udah macam malaikat. Ya sebenarnya ngejek. Kan nggak mungkin lah kita jawab, iya, Masya Allah ibu macam setan, kan nggak mungkin begitu. Kita jawab, iya kan? Sok suci, kan nggak mungkin lah kita jawab. Iya, ibu sok kotor. Itu suatu hal yang nggak mungkin. Itu bukan akhlak seorang Muslim. Tapi gitu pasti terjadi. Iya, pasti terjadi. Kita buruk diceritakan orang, kita baik, orang akan mengatakan pencitraan. Makanya sulit. Kalau kita ingin mendapatkan ridho manusia, sulit. Makanya lebih baik kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Dan ketahuilah para ibu sekalian, tentunya ada orang yang jauh lebih penting untuk kita dapatkan hatinya. Dia adalah pasangan-pasangan kita. Ibu tentunya dengan para suami. Kalau ibu ingin memperbaiki hubungan ibu dengan suami ibu, ya, apabila para istri ingin memperbaiki hubungannya dengan suaminya, kalau tadinya hubungannya sudah mulai retak, bagaimana cara menautkannya kembali? Kalau tadinya sudah bagus, gimana agar lebih erat lagi? Kalau tadinya sudah erat, gimana caranya agar lebih romantis lagi? Bagaimana caranya? Aslihi ma bainaki wa bainallah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan suamimu. Karena bagaimanapun para akhwat dan ummahat azallahu wa iyyakum, suami-suami para ummahat dan akhwat itu bukanlah malaikat yang tidak ada dosanya, yang tidak ada kesalahannya. Pasti ada. Saya yakin para istrilah yang paling tahu tentang kesalahan-kesalahan suaminya ketimbang orang lain.
Saya yakin itu. Ya. Para istrilah orang yang paling tahu tentang di mana aib suami. Istrilah yang paling tahu ketimbang siapapun. Makanya Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai para suami, kalian itu merupakan pakaian bagi istri kalian. Guna pakaian diantaranya menutupi aib-aib. Menutupi, mungkin ada koreng, mungkin di tangan ditutupi dengan pakaian. Suami merupakan pakaian, itu diantara salah satu makna. Suami menutupi merupakan pakaian istri. Istri merupakan pakaian suami. Istrilah yang menutupi kekurangan-kekurangan sang suami. Jangan dia ceritakan kurap yang ada di kaki suami. Padahal suami sudah nutup-nutupin. Jangan ceritakan. Makanya itu adalah fungsi daripada seorang istri. Kalau dia ceritakan aib-aib suaminya, sama artinya dia sedang menelanjangi suaminya. Hilang fungsi dia sebagai seorang istri. Hunna libasul lakum. Para istri itu merupakan pakaian bagi kalian. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Para suami bukanlah manusia-manusia yang tidak berdosa. Pasti ada. Sebaik-baik suami pasti ada masalahnya. Ya. Pasti ada masalahnya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terkadang suami ini suka marah, ya, tak peduli, pelit, apalagi Bu? Gak perhatian, gitu kan. Dan memang untuk mendapatkan semua khisal, semua karakter yang baik tidak bisa. Suaminya misalnya, Masya Allah, suaminya royal, perhatian, romantis. Setiap hari diberi satu coach, yaitu rayuan. Apalagi setiap bulan naik uang belanja 10%. Demikian. Di samping uang belanja juga dikasih ada subsidi untuk skincare. Kemudian apalagi dan seterusnya. Semuanya. Nggak ada suami yang begitu, Ibu. Nggak ada suami yang begitu. Biasanya kalau suami giat bekerja, ya, giat bekerja, nggak perhatian dengan istrinya. Kenapa perhatiannya sibuk dengan kerjaan? Tapi biasanya duitnya banyak. Ada suami yang Masya Allah rajin di rumah, bantu masak istrinya, nyapu, ngepel, bahkan nyuci piring, nyuci pakaian. Tapi biasanya suaminya nggak kerja, kere biasanya. Demikian. Ada yang suaminya biasa-biasa saja, tapi Masya Allah romantis. Makanya biasanya suami yang romantis itu biasanya duitnya jarang, ya Pak? Gitu. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kenapa? Dia punya waktu untuk berromantis. Kadang-kadang kan para ibu-ibu ini gimana caranya agar dia ingin ngobrol dengan suaminya, kalau bisa suaminya itu memuji dia. Antum bapak-bapak puji-pujilah istri antum. Ya, jangan dibiarkan nggak dipuji. Kalau dia misalnya dandan, bilanglah sekali-sekali Masya Allah. Cantik sekali adik hari ini. Walaupun cepat-cepat kita ke belakang muntah, nggak apa-apa. Yang penting dipuji aja dulu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dipuji dia. Demikian. Jangan kalau istri kita itu hitam, jangan hitamnya disebut-sebut. Hei keling, hei hitam sinilah dulu. Cintaku hitamku, udah cintaku hitamku juga. Demikian. Tetap hitamnya disebut-sebut juga, jangan disebut-sebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu ibu sekalian, dengan berbagai macam model suami seperti ini, perbaiki dahulu hubungan seorang istri dengan Allah. Insya Allah, Allah akan perbaiki hubungan seorang istri dengan suaminya. Demikian ikhwah, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, ya. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu yang pertama. Yaitu poin yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaikan hubunganmu dengan manusia. Yang kedua, senjata untuk menghadapi masalah, terutama masalah di rumah tangga, terutama menghadapi masalah suami dengan suami.
Aghrikil khata'a fil bahril mahabbah. Tenggelamkan semua kesalahan dalam lautan cinta. Para akhwat sekalian, rahimanallah wa iyyakum. Bukankah orang-orang mengatakan love is blind? Ya kan? Cinta itu buta. Orang kalau sudah cinta, dia tidak melihat lagi apa kesalahan-kesalahan orang yang dia cintai. Demikian. Ya, dia tidak akan memandang lagi kepada kesalahan-kesalahan yang ada pada pasangannya. Karena apa? Dia sudah sangat cinta. Seorang wanita ketika dia sudah melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki, maka di saat itu jatuhkanlah hatinya sejatuh-jatuhnya terhadap laki-laki tersebut. Jadikan dirinya sebagai orang yang bucin. Apa bucin, Bu? Apa itu bucin? Budak cinta. Tapi ingat, tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan, tenggelamkan semua kesalahan-kesalahan itu di dalam lautan cintaan. Ikhwah azillahu wa iyyakum. Mari kita lihat. Dalam surat Rum ayat 21, ini ayat selalu disebut-sebut ketika Tuan Kadi melangsungkan akad pernikahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum man fis anfusikum azwajan. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian itu bisa tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah tumbuhkan cinta dan kasih sayang di hati kalian berdua. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Coba kita perhatikan. Di sini Allah katakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat setelahnya, Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan siang dan malam. Itu semua dikatakan tanda-tanda kebesaran Allah, menunjukkan bahwasanya kita berpasang-pasangan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak kalah dengan kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Ikhwah, Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan ikhwah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala awali ayatnya dengan wa min ayatihi an khalaqalakum, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, artinya apa? Berarti ayat setelahnya, kalimat setelahnya adalah kalimat yang dapat mendalamkan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan dari diri kalian sendiri, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa ataupun dapat tenang bersamanya. Artinya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, rumah tangga itu kita bina agar kita itu bisa tenang. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, agar tumbuh di antara kalian cinta dan kasih sayang. Lantas bagaimana kalau ada rumah tangga, setelah dia berumah tangga malah tidak tenang? Bahkan berapa banyak kaum wanita yang sudah sekian puluh tahun menikah, dia katakan saya belum pernah merasakan cinta saya kepada suami saya. La haula wala quwata illa billah. Sekian tahun dia ternyata tidak mencintai suaminya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mengapa demikian? Apa sebenarnya yang terjadi? Dikarenakan pernikahan tersebut tidak didasari dengan pernikahan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik wanitanya maupun prianya. Makanya ikhwah, agar rumah tangga kita tidak banyak masalah, hendaklah agar sebuah rumah tangga tidak banyak masalah,
hendaklah laki-laki seorang yang soleh, perempuan seorang yang solehah. Supaya apa? Mengapa seperti ini? Konsep dasar daripada terbinanya rumah tangga. Karena apa, ikhwah? Karena rumah tangga itu ketika dia dibina, itu terlalu berat terlalu berat tanggung jawabnya nanti. Makanya itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang soleh dan solehah. Makanya Rasulullah katakan, tungkahun nisa li arba'in. Bahwasanya dinikahi wanita itu dikarenakan 4 hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Wali maliha, dikarenakan hartanya. Wali diniha, dikarenakan agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, kalian akan beruntung. Demikian ikhwah. Ya. Boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita dikarenakan kecantikan seorang wanita, boleh silahkan. Tapi itu tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Tidak akan membawa kebaikan. Kita lihat berapa banyak artis-artis yang menikah setahun ditinjunya. Suaminya meninju istrinya. Kenapa sampai ditinju? Bukankah artis itu cantik jelita? Yang sering tampil di layar-layar kaca? Yang semua orang menginginkannya? Tapi kenapa suaminya menumbuk mukanya? Berarti kan ada masalah. Ternyata cantik itu tidak menyelesaikan masalah. Demikian ikhwah. Ya. Boleh cantik, tapi satu hal. Harus yang pertama adalah agamanya harus bagus. Demikian. Ya. Boleh memilih istri dikarenakan kayanya. Masya Allah dia dapat calon istrinya anak tunggal. Anak orang kaya. Pokoknya tajir melintir di pagir wa umir. Saking kayanya. Kemudian kedua orang tuanya mau meninggal lagi. Masya Allah. Dia pewaris satu-satunya. Boleh silahkan. Tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai modal untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga? Belum tentu. Harus solehah. Itu dulu. Agamanya harus bagus. Ini yang bisa mengemban banyak tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Demikian ikhwah. Kalau begitu Ustaz, kita cari aja yang cantik, yang kaya raya, punya supermarket, kapal pesiarnya ada 3 misalnya. Kemudian keturunan darah biru. Masya Allah. Jadi kalau dia terluka darahnya biru. Demikian. Kemudian solehah Masya Allah. Hafal Quran, hafal kutubus sittah. Kita cari itu. Kalau itu ada awak pun mau ya. Demikian ikhwah. Tapi kan tidak ada. Jarang seperti ini. Bagaimana mencari jarum yang jatuh di lautan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Prioritas. Kenapa? Rumah tangga itu suatu hal yang memerlukan tanggung jawab yang besar. Kesabaran yang luar biasa. Karena akan banyak ombak-ombak menghantam dirinya. Dia harus kokoh, tetap tegar di tengah berbagai macam hantaman ombak. Laki-lakinya juga begitu. Idza ja'akum mimman tardawna zinahu wa khuluquhu fazawiju. Apabila telah datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian sudah suka, ridho agamanya, ridho akhlaknya, maka nikahkan dia. Karena memang ini seorang laki-laki idaman yang bisa dijadikan sebagai menantu. Tapi bukan pura-pura ya. Bukan pura-pura ketika dia mau melamar, dia pakai kepluk, Masya Allah, jenggotnya dipelihara, pakai kain sarung, datangnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, begitu. Ya, rupanya pas mau melamar aja. Setelah itu buka peci segala macam, potong jenggot. Ternyata lagi acting, dia lagi gimmick dia rupanya. Demikian ikhwah. Tentu ini satu hal yang salah pilih. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Jadi untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya, dia haruslah orang-orang yang berbekal agama. Berbekal agama. Ini yang nanti ketika mereka punya pasangan, pasangan ini yang pasangan yang dapat menimbulkan ketenangan. Yang dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu akan memaafkan setiap kesalahan-kesalahan orang yang dia cintai. Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Tabrani, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Abbas, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum binisai ahlil jannah. Mau enggak kalian aku beritahukan tentang wanita surga itu bagaimana? Ala ukhbirukum min nisai ahlil jannah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian bagaimana karakter seorang wanita penduduk surga? Apa kata beliau? Karakternya itu al-wadud, al-walud, al-a'ud, ala zawjiha. Mereka adalah wanita yang al-wadud. Apa arti wadud, Bu? Ada orang ya sana? Oh, ada orang ya? Oh, ada. Dengaran suaranya. Oh iya. Saya kira nggak ada. Kita sibuk di sini sendiri. Ada orangnya apa enggak? Bapak-bapaknya cuma 36 di sini. Baik. Al-wadud yaitu wanita yang penyayang. Saya nanya ibu-ibu kan antum. Al-wadud yaitu wanita yang penyayang. Al-walud apa, Bu? Yang subur. Al-a'ud ala zaujiha. Yang kembali al-a'ud dan yang kembali yaitu kembali kepada suaminya. Idza adat au udhiyat ja hatta ta'khudha bi yadi zawjiha thumma taqul wallahi inni la adzuqu ghamdan hatta tarda, yaitu apabila dia disakiti atau dia yang menyakiti, dia akan datang ke suaminya, dia pegang tangan suaminya dan berkata, wahai suamiku, aku nggak akan bisa memejamkan matamu kalau kamu nggak ridho. Perhatikan ibu sekalian, idza adat au udhiyat, apabila dia yang salah atau apabila dia yang menyakiti atau dia yang tersakiti. Jadi di sini salah satu ciri-ciri wanita penduduk surga yaitu kalau dia disakiti oleh suaminya, dia pun minta maaf. Kalau dia yang menyakiti sudah jelas dia akan minta maaf. Tapi ikhwah, sampai walaupun suami yang menyakiti dia ya tetap minta maaf. Misalnya suaminya bekerja sebulan, katanya mau ada tugas sebulan. Tiba-tiba datang dia dengan seorang wanita, kenalkan Dek, ini adik abang yang baru. Misalnya, itu gimana reaksi ibu-ibu ini? Ada yang langsung pergi ke dapur cari pisau. Demikian. Ada yang langsung, biasanya ini yang kedua nih, langsung pingsan. Langsung masuk IGD. Kardionya langsung naik ke atas. Demikian ikhwah, bermasalah di kardio. Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apabila dia menyakiti suaminya, dia minta maaf. Dan apabila dia disakiti oleh suaminya, dia minta maaf. Subhanallah. Ini perlu seorang istri yang luar biasa. Perlu seorang istri yang luar biasa. Ya, karena dalam masalah rumah tangga tidak boleh seorang istri ya bisa mendebat orang suami. Itu akan membuat masalah besar. Akan membuat masalah besar. Oleh karena itu para ummahat akhwat azallahu wa iyyakum, ya, maafkanlah jika suami anti itu salah, ya, maafkanlah, dan kalaupun bisa anti yang minta maaf. Zohirnya kan enak kali lah suami ini. Mungkin saya yakin nih, ibu-ibu ada yang terbersit dalam hatinya. Enak kali lah suami-suami ini ya, dia yang salah, awaknya minta maaf. Mungkin begitu, iya kan? Dia yang salah, awaknya minta maaf. Sulit sekali jadi penduduk surga ini. Kan enaknya itu kalau suami yang salah, ibu bentak-bentak suami, kan begitu Bu ya? Enaknya kan begitu. Tokokkan sekali dengan kayu sapu, kan gitu, enaknya begitu. Untuk melampiaskan amarahnya. Tapi ternyata Islam tak seperti itu. Memang di situ terlihat para istri kok selalu dikalahkan. Itulah hikmah syariat dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kenapa terjadi ada pertengkaran antara suami dan istri? Itu dikarenakan dua-dua keras saling saut-sautan. Kata suaminya, dasar kamu Dek ya, kamu ayam. Kalau aku ayam, abang bebek. Kan begitu, makanya akhirnya bertengkar. Demikian.
Tapi coba kata suami, "Dek, kamu monyet ya, Dek?" "Enggak kok Bang, Awak enggak monyet." Enggak ada pertengkaran. Pertengkaran itu karena saut-sautan. Atau suaminya marah. Suaminya marah-marah istrinya, dia diam saja. "Iya Bang, maaf Awak, maafkan saya ya Bang, maafkan saya." Selesai masalah. Tapi kalau dikatakan, "Kamu begini-gini." "Oh, memangnya Abang malaikat, gak ada salah. Aku tahu kesalahan Abang. Abang ingat gak? Jam sekian, tahun sekian." Masya Allah. Kesalahan suaminya tahun 1990 dia masih ingat. Demikian. Karena memang ini true story ikhwah. Bahwasanya salah satu yang dikeluhkan suami, ada kesalahan yang sudah diakui suami 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masih diungkit istri sekarang. Padahal suami sudah minta maaf, sudah mohon maaf Dek, Masya Allah Dek, maaf. Udah minta maaf, tapi ketika marah masih disebutkan. "Abang, ingat gak Bang, 30 tahun yang lalu?" Ya Allah, 30 tahun yang lalu. Dia masih ingat, kita sudah lupa. Inilah permasalahan yang sering terjadi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, ya, haruslah dibenamkan, ditenggelamkan semua kesalahan-kesalahan itu dalam lautan cinta. Kita harus tahu bahwasanya, ya, bagaimanapun yang namanya manusia, tidak harus yang namanya pasangan suami istri, tidak harus semuanya harus bareng, harus sama, sepakat. Enggak mungkin itu terjadi. Suami istri sedikit banyak itu pasti akan ada perbedaan. Ya. Mungkin perbedaan itu dikarenakan perbedaan kultur budaya dari mana tempat mereka muncul. Misalnya yang satu dari Medan, yang satu dari Jogja. Ini kan beda. Medan agak kenceng suaranya. Kalau yang Jogja halus. "Gi, matur nuwun, derek langkung," begitu kan. Demikian kan halus, yang Medan kencang suaranya. Demikian. Makanya banyak orang-orang Solo, orang Jogja datang ke Medan sampai di bandara baru sekitar setengah tahun yang lalu. Ya, ada kru dari Jawa datang dari Jawa datang ke Medan, ke Kuala Namu. Dia tanya ke saya, Ustaz, ini orang Kuala Namu ini tengkar semua." Bukan bertengkar, lagi ngobrol dia. Lagi ngobrol. Demikian, itu enggak tengkar, Bu. Itu enggak tengkar, akhi. Dia sedang berbicara, ngobrol biasa. "Oh, kami tadi sudah takut, ini kok tengkar semua orang di sini." Demikian. Latar belakang budaya, belum lagi latar belakang pendidikan, belum lagi latar belakang keluarga. Banyak hal yang membuat kita itu bisa berbeda dengan pasangan kita. Tapi janganlah perbedaan itu membuat masalah dalam rumah tangga kita. Jangan dibuat jadi masalah. Demikian ikhwah. Harus sama-sama memaklumi dan tenggelamkan itu semua dalam lautan cinta. Demikian ikhwah. Ya, saya yakin tidak ada satupun sampai sekarang suami cocok 100%. Nggak mungkin. Perbedaan jenis kelamin saja itu sudah membuat berbeda. Antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin saja itu sudah berbeda. Membuat dia berbeda dengan sang suaminya. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian, ya, dari Nabi SAW qala annahu la yafruq mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minal akhar. Janganlah seorang mukmin itu mencela, membenci istrinya. Kalau dia benci dengan satu akhlak, dia lihat ada akhlak yang lain yang bisa dia cintai, yang dia bisa sukai. Para suami, walaupun sedikit yang di sini hadir, ya, jangan benci istrinya dikarenakan satu akhlak. Karena Anda itu bukan menikahi iblis, bukan. Anda sedang menikahi seorang istri dan dia perempuan, bukan iblis perempuan, bukan. Ya, dia adalah manusia. Pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Pasti itu. Demikian juga ibu sekalian. Ketika ibu memiliki seorang suami, ketahuilah yang ibu sedang nikahi itu adalah manusia. Pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Seperti yang kita katakan tadi. Wah, Masya Allah, dia dapat seorang suami yang sangat giat bekerjanya siang malam. Tapi itu resikonya. Dia kurang memperhatikan istrinya. Kurang membantu pekerjaan rumah tangganya.
Demikian. Ada suami itu yang Masya Allah, dia royal. Suaminya seorang yang cerdas. Ya, cerdas. Siap-siaplah ibu harus dikoreksi terus. Karena dia cerdas, orangnya teliti. Mungkin dia minta uang belanja terus harus dibuat datanya. Bawang merah sekian kilo tanggal hari Sabtu sekian kilo, harganya sekian. Bawang putih, cabai sudah naik sekian persen. Nanti di totalnya itu. Siap-siaplah kalau punya suaminya orang yang sangat teliti. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau suaminya misalnya romantis, seperti saya katakan tadi itu. Romantis, biasanya duitnya nggak ada, biasanya. Biasanya itu. Karena dia masih sempat memikirkan, nanti pulang dia kasih pantun. Kucing kurap mandi di papannya sekayu jati. Begitu kira-kira. Dia akan berpantun. Dia sempat mikirkan itu. Seorang suami yang giat nggak sempat mikirkan itu. Laki-laki yang tadi itu yang mungkin atau dia kerjanya yang nggak begitu giat, dia masih bisa mikirkan yang seperti ini. Dia akan katakan istrinya ketika mungkin istrinya mulai ngambek, mulai marah, dia mungkin bisa mengatakan, Masya Allah deh ya, ternyata bidadari itu ada ya deh ya. Apa iya bang? Iya, buktinya yang di depan abang ini kan bidadari. Demikian. Dia masih punya file-file seperti itu ikhwah. Tapi tetap ada saja kekurangan-kekurangannya. Makanya kekurangan-kekurangan itu harus ditenggelamkan dalam lautan cinta kita dalam berumah tangga. Kalau kalian benci dengan satu akhlak, maka ada akhlak yang lain yang bisa kalian sukai. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah poin kedua, yaitu tenggelamkan kesalahan dalam lautan kasih sayang. Yang terakhir, ini juga penting, yaitu unuthatuki min aqwa aslihatik. Bahwasanya sifat kewanitaanmu merupakan senjatamu yang paling kuat dalam menghadapi sang suami. Senjata kewanitaanmu, sifat wanitamu itu merupakan senjata yang paling kuat dalam menghadapi sang suami. Senjata wanita itu seperti misalnya feminin, dia lemah lembut, gemulai, manja, apalagi bu? Sifat-sifat istri, sifat-sifat perempuan, cengeng, nangis, demikian ikhwah, suka berhias, keibuan, manja, gemulai, itu sifat perempuan. Ibu, gunakanlah sifat perempuan itu dalam menghadapi suami. Ya. Gunakan sifat perempuan seperti itu dalam menghadapi suami. Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi pernah mengatakan, "Inna ladaiki silahul unuthati min lutfil kalam." Sesungguhnya wahai kaum wanita, wahai para istri, kamu memiliki senjata kewanitaanmu yang bisa menghadapi, yang bisa menaklukkan suamimu. Apa itu? Min lutfil kalam. Ucapan yang lemah lembut. Makanya ibu dalam menghadapi suami, apalagi suami lagi marah, jangan dihadapi suami dengan cara ngomongnya suami. Nggak bisa kalau suami marah-marah ibu kata, bang, kenapa lupanya kau bang? Marah-marah pula kau di sini bang. Nggak bisa lah begitu menghadapi suami. Jangan hadapi suami dengan bahasa suami. Bahasanya harus lembut. Ya. Suami juga harus lembut, tapi kan beda antara lembutnya istri dengan lembutnya suami itu beda. Ya. Kalau dikatakan sama lembutnya laki-laki dengan perempuan, berarti suami yang lembut itu berarti bencong namanya. Ya. Suami punya kelembutan, istri punya kelembutan, tapi berbeda-beda jenis lembutnya. Arifku ma yakunu fi syai'in illa zanah wala yunzau anhu fi syai'in illa syanah. Kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi kasar dan tidak baik. Jadi min lutfil kalam, kalam yang lemah lembut. Jadi walaupun suami ibu sedang marah-marah, ibu tetaplah jawab dengan kelembutan. Wa husnud dalal, dan dengan sifat manja. Boleh ibu manja dengan suami ibu? Boleh. Ya.
Wa jamilul adab, akhlak yang mulia. Wa husnul talab, pandai membujuk. Wa badi'u idharu huzn wal asi, yaitu menampakkan rasa sedih dan nangis. Kemudian wasahru doma'ah, dan air mata. Kullu dzalika qaddimihi li zaujik. Gunakan ini semua untuk menghadapi suamimu. Fataliman inqadur rajul li zaujati misli hadas silah. Ya. Umumnya seorang suami akan takluk dengan senjata-senjata seperti ini. Demikian ibu sekalian. Jadi hadapi suami ibu dengan sifat wanita. Jangan hadapi suami dengan sifat suami juga, dengan sifat laki-laki. Ketika suami ibu berdebat dengan ibu, dia mendebatkan dengan data-datanya, ya sudah ibu mengalah saja. Jangan lawan dia dengan data-datanya, dengan data-data ibu. Karena kalaupun suami istri berhasil mendebat sang istri dan dia kalah dalam berdebat, jangan dikira sang suami menerima. Memang dia nggak ngomong, tetap nggak terima. Nggak pandai dia lagi menjawab. Karena banyak juga para istri pintar bicara, Masya Allah. Pintar bicara, suaminya begini deh, suaminya masih 3 kata, dia 16 kata. Demikian. Nggak bisa suami mendebat suami istrinya. Akhirnya suami diam, istrinya yang Masya Allah, 2 kaset setengah dikasihnya. Bicara dengan suaminya. Suaminya walaupun dia diam bukan berarti bisa menerima. Dia diam, dia nggak terima. Demikian. Maka jangan gunakan sifat suami untuk menghadapi suami. Gunakan sifat istri dalam menghadapi suami. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya, itu yang harus difahami. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang merupakan hadis terakhir yang kita bacakan, yaitu ma ra'aitu min naqisati aqlin wala dinin adhhaba lilubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Aku tidak melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dia sanggup menaklukkan seorang laki-laki yang prinsipil. Kecuali kalianlah wahai kaum wanita. Artinya kalianlah wahai kaum wanita, walaupun kalian itu dianggap lemah, walaupun kalian itu kurang akal dan agamanya, tapi kalianlah makhluk yang bisa menghadapi, menaklukkan seorang laki-laki yang prinsip, ya, yang perfect, yang kukoh pendirian. Tapi kalau kalian kaum wanita, dia bisa tumbang pendiriannya yang selama ini dia tegakkan. Itu adalah kaum wanita. Oleh karena itu ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, gunakanlah sifat wanita dalam menghadapi suami. Insya Allah banyak bisa dapat menyelesaikan banyak permasalahan dalam rumah tangga. Demikianlah para ummahat dan akhwat azallahu wa iyyakum, itulah kajian kita di sore siang Pagi. ya. Pagi apa siang sih? Siang menjelang siang. Pagi menjelang siang ya, yaitu 3 poin insya Allah dasar dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam menghadapi suami juga, yaitu yang pertama, 1, aslihi ma bainaki wa bainallah. Aslahallah ma bainaki wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia yang lain, terutama dengan suami. Yang kedua yaitu akhriki al-akhta fil bahril mahabbah. Tenggelamkanlah kesalahan-kesalahan dalam lautan cinta dan kasih sayang kita pada suami, pada pasangan kita. Yang ketiga yaitu unusatuki min aqwa aslihatik. Sungguh sifat feminimmu itu merupakan senjatamu yang kuat dalam menghadapi kaum pria, terutama dalam menghadapi suami. Demikianlah para ummat dan akhwat azallahu wa iyyakum, semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat ya, dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga kita, yang tentunya ombak pasti tetap akan mendera, badai pasti tetap akan datang, tapi yang terpenting adalah bagi kita bagaimana cara kita menghadapi badai tersebut. Jangan sampai bahtera yang kita kayu dengan pasangan kita akhirnya retak dikarenakan
hanya dengan gelombang yang sangat kecil. Jangan sampai bahtera kita akhirnya pecah gara-gara ombak yang menghantam bahtera tersebut. Jangan. Mari kita kayuh bahtera rumah tangga kita dengan pasangan kita. Mari terus kita kayuh untuk menuju pulau impian. Menuju pulau impian, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah mengayuh walaupun tiang layar berderak patah, namun sebelum sampai jangan berhenti. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, terima kasih banyak jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Ali Nur LC yang telah memberikan nasihat, sungguh nasihat yang sangat berharga bagi ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Ustadz, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kami ulangi lagi, ada 3 poin. Poin yang pertama, wanita untuk menghadapi masalahnya yakni memperbaiki hubungannya dengan Allah. Yang kedua, tenggelamkan semua masalah dalam lautan cinta, maka selesailah semua masalah. Kemudian yang ketiga, gunakan sifat kewanitaanmu. Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang tidak memiliki pendirian, terlalu sering melibatkan istri dalam mengambil keputusan? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Suami yang tidak punya pendirian, yang selalu melibatkan istri dalam masalahnya. Para ummahat dan akhwat azinallahu wa iyyakum. Memang terkadang kita, pasangan kita itu di luar ekspektasi kita. Ya, di luar ekspektasi yang kita harapkan. Kita berharap pasangan kita itu orang yang teguh pendirian, ternyata tidak demikian, mudah goyah. Lantas bagaimana cara menghadapi ini? Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya setiap manusia pasti punya kekurangan. Dan pasangan kita itulah yang kita harapkan untuk memperbaiki, untuk mengisi kekurangan tersebut. Ya. Seperti tadi, bagaimana cara menghadapi suami yang tidak tetap pendirian? Taib, ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Untuk menghadapi suami seperti ini, berarti kan si istri perlu mengingatkan sang suami apa yang terbaik untuk sang suami. Karena bagaimanapun ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, sedikit banyak istri itu berperan besar, sangat besar terhadap sang suami, terhadap sikap-sikap sang suami. Saya teringat seorang ulama yang bernama Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id ini namanya anak tepung gandum. Padahal seorang ulama. Mengapa sampai disebut anak tepung gandum? Suatu hari ikhwah, ya, orang-orang sangat memuji sang suami karena dia memang seorang yang sangat alim. Dan istri ingin menunjukkan bahwasanya kealiman suaminya itu juga atas dasar peran sang istri. Jadi pada waktu sang suami mau persiapan untuk khutbah hari raya, maka si istri pun berupaya untuk merepotkan sang suami dengan minta tolong ini, minta itu, kerjakan ini, dan minta tolong kerjakan itu. Sehingga sang suami tidak mampu membuat persiapan untuk khutbah Id. Istri mengatakan untuk minta tepung gandum lah, ini segala macam, dan itu waktu sholat Id, untuk Idul Fitri. Sehingga sang suami ketika dia berkhutbah, dia sering menyebut-nyebut dengan tepung gandum hari raya, dengan tanpa dia sadari. Sehingga orang-orang
Orang-orang menjuluki dia Ibnu Daqiqil Aid. Demikian. Makanya di belakang suami yang hebat terdapat istri yang hebat. Oleh karena itu kalau ibu tahu bahwasanya suami ibu orang yang tidak teguh pendirian, ibulah yang berupaya untuk meneguhkan pendiriannya. Dalam masalah apa misalnya? Ya, dalam masalah apa misalnya? Dalam masalah perdagangan atau dalam masalah apa saja, ibulah yang mengingatkan supaya suami ibu itu teguh pendiriannya. Ketika sudah menetapkan satu kebijakan, maka ingatkan dia, ini kebijakan yang sudah diambil jangan digeser dari apa yang seharusnya. Demikian ikhwah. Satu, tapi mungkin masalahnya ada pada istri. Di mana suami mencela-mencela, kadang ini, kadang itu. Maka dalam masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ibu juga mengingatkan. Misalnya, kita ambil sajalah kira-kira yang paling mudah. Ya, Dek, besok kita makan di luar. Ya, makan di luar. Sudah senanglah istri karena makan di luar. Makan di luar ini maksudnya bukan makan di teras rumah, bukan. Maksudnya makan di tempat makan. Jadi ikhwah, kan begitu. Iya. Istri tahu ini, suami ini biasanya dia menjanjikan, ya, dia yang mengingkari, dia yang berjanji, dia mengingkari, misalnya. Salah satu sifat sang suami. Maka ibu dalam masalah ini pastikan, benar ya bang, besok begini kan bang, kalau perlu tanda tangan, supaya dia tidak lupa. Demikian ikhwah. Kadang-kadang para suami ini bu sekalian, karena banyak ada masalah di luar. Akhirnya janji-janji yang dengan keluarganya itu bisa lupa. Karena masalah besar yang sedang dia hadapi. Oleh karena itu ibulah yang mengingatkan. Ya, ibulah yang mengingatkan. Setiap kebijakan ibu yang mengingatkan. Kalau dia sudah menetapkan satu kebijakan, ibu ingatkan bahwasanya jangan berubah-ubah. Karena hal itu kalau dia klien ataupun para nasabah akan hilang kepercayaan dengan sang suami. Kalau dengan ibu tinggal ingatkan saja. Demikian ikhwah. Karena insya Allah dengan demikian suami lebih kemungkinan kecilnya itu kemungkinan itu bisa kemungkinan berubah-ubah itu bisa ditekan dengan adanya seorang istri yang bijak yang ada di sampingnya. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam ketaatan dan semoga kepada para muslimah dan muslimin dan muslimat selalu dalam keberkahan dalam kehidupannya. Dan kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi keluarga Ustadz, guru-guru Ustadz, para ulama kaum muslimin dan semua kru panitia yang bertugas. Ini tambahan dari kami. Oh, iya. Saya kira bagus sekali akhwat ini buat suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika tidak ada suami atau seorang janda? Apakah boleh membelanjakan dan mensodokahkan dari harta suami yang ditinggalkan? Apakah boleh kita mensodokahkannya? Baik. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Perhatikan. Orang yang sudah meninggal itu tak punya harta sama sekali. Begitu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langsung berpindah hak milik tersebut kepada ahli warisnya. Jadi bagaimana mekanismenya? Ketika seorang meninggal dunia, apakah dia punya hutang? Kalau dia punya hutang, selesaikan hutangnya. Sudah selesai hutangnya, apakah dia ada wasiat? Kalau ada wasiat, selesaikan wasiatnya. Dengan catatan, wasiatnya bukan untuk ahli waris. Karena Rasulullah katakan, la wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Pertama. Yang kedua, apakah wasiat itu melebihi sepertiga? Kalau wasiatnya melebihi sepertiga, maka tetapkan sepertiga. Sisanya dikembalikan untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris. Udah, berarti tinggallah kepada ahli waris. Udah,
Kemudian setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli waris. Kalau dia seorang istri, dia akan mendapatkan 1/8 jika suami nggak 1/8 kalau suami punya anak. Dia akan mendapatkan 1/4 kalau suaminya tidak punya anak. Walahunna thumunu illam yakul lakum walad. Dan untuk para istri mendapatkan 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Dan untuk istri itu 1/4 apabila sang suami nggak punya anak. Apabila kalian nggak punya anak. Fa in kana lakum walad, apabila kalian punya anak, falahunna thumun. Maka untuk si istri 1/8. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, begitu sang suami meninggal, maka hak kepemilikan sudah otomatis beralih kepada ahli waris. Tidak ada lagi hak untuk sang suami. Jadi bagaimana? Jadi terserah. Seorang istri bisa membelanjakan. Tapi ingat, dia hanya bisa membelanjakan dengan sekehendaknya. Jatah yang Allah berikan tetapkan untuk dia. Yaitu 1/8 kalau punya anak. 1/4 kalau sang suami tidak punya anak. Itulah dia. Boleh, karena itu punya dia. Ada satu kisah ikhwah. Satu kisah seorang keluarga muda. Keluarga muda, suaminya ini punya kebun kelapa sawit sekitar 150 hektar. Anaknya satu, laki-laki, masih kecil, meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia wasiat kepada istrinya, "Dek, kalau nanti ternyata usia abang pendek, maka kamu jangan menikah lagi ya. Karena kan sudah abang tinggalkan banyak harta untuk bekalmu. Tidak usah nikah lagi," kata sang suami. Dan meninggal suami. Sebulan kemudian atau 2 minggu, istrinya ini bertanya kepada saya, "Ustadz, suami saya berwasiat seperti ini. Kira-kira bagaimana Ustadz? Apakah saya wajib untuk melaksanakannya?" Saya katakan, "Ibu, kalau suami ibu sudah meninggal, ya sudah, biarkan saja dia meninggal." Iya. Adapun harta yang ditinggalkan itu sudah otomatis punya ibu dan anak ibu, gak punya dia lagi. Adapun kalau ibu berniat untuk menikah lagi, ya silakan, asalkan di luar masa iddah. Walladzina tawaffawna dan wanita-wanita yang meninggal suaminya, maka mereka melangsungkan masa iddah dan ihdad, yaitu arba'ata asyuri wa asyra, yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu kalau ibu melihat maslahatnya ibu perlu menikah, apalagi dia masih punya anak kecil, berarti kan dia masih muda, silakan, enggak apa-apa. Itu wasiat enggak harus, itu hak ibu, bukan hak dia. Demikian. Yang meninggal ya meninggal aja udah, enggak usah diurusin lagi yang masih hidup. Demikian. Jadi boleh, silahkan. Makanya kalau dia punya harta, ya itu punya dia sudah, bukan lagi punya sang suami. Demikian. Jadi boleh, silahkan apabila itu memang punya jatah punya ibu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini juga seperti itu, senada. Assalamualaikum Ustadz. Apa yang harus saya lakukan secara lahir dan batin karena saya seorang janda? Ya. Masya Allah, banyak kali sini janda. Terus itu aja. Itu aja. Apa yang dilakukan oleh seorang janda lahir dan batin? Ya bertakwa kepada Allah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seorang yang meninggal suami, ya, seorang yang meninggal suami dan dia punya seorang anak, maka dia boleh tidak menikah lagi karena ingin fokus untuk mendidik anak. Mungkin ibu-ibu pernah dengar nama Ummu Hani. Siapa Bu Ummu Hani? Kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Fathul Mekah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Ummu Hani untuk melamarnya. Waktu itu Ummu Hani sudah statusnya seorang janda. Lantas apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, tidaklah mungkin orang seperti Anda lamarannya ditolak. Tetapi saya memiliki anak-anak.
Kalau saya menikah, saya khawatir anak-anak saya tidak terawat. Karena harus ana punya kewajiban yang lain, yaitu berkhidmat kepada suami. Sementara ini anak kan bukan anak suami. Kalau saya nanti fokus ke anak, saya khawatir nanti hak suami saya malah terbengkalai. Oleh karena itu Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat lebih besar maslahatnya untuk merawat anak-anaknya. Khawatir kalau dia menikah lagi, sang suami tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Itulah dia. Jadi tetap pertimbangan seorang akhwat yang sudah meninggal suami atau cerai dengan suaminya, pertimbangannya tetap pertimbangan untuk menjaga diri, menjaga iffah, menjaga kehormatan, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun masalah akan bisa terselesaikan. Apalagi kalau terkadang di masyarakat kita kalau sudah dikatakan janda itu seolah sesuatu yang mungkin mudah untuk digoda, sesuatu yang menarik bagi kaum bapak-bapak, ladang yang empuk, lahan yang empuk untuk kaum bapak-bapak. Ya, jadi perhatian kaum bapak-bapak dengan alasan ingin membantu sang janda. Itu dia. Ya. Ingin membantu sang janda tapi tidak mau menikahinya. Hanya komunikasi saja. Ya, seorang yang janda ini kan dia sensitif, ikhwah. Dia boleh dibilang karena sudah nggak punya suami, maka kalau ada laki-laki yang memberikan dia perhatian, otomatis kan hatinya bisa jatuh. Makanya hati-hati Pak Jenderal. Ya. Demikian. Ya, dia bisa jatuh hatinya. Oleh karena itu, jagalah kehormatan, jaga kemuliaan. Ya, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahwan mau bertanya, jika suami menginginkan istri memakai cadar, Ya. tetapi suami masih sering melihat ke arah perempuan yang masih terbuka pakaiannya, itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ketika seorang wanita itu melangsungkan akad pernikahannya, maka otomatis ketaatannya berpindah dari orang tuanya ke suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha, tentu yang pertama kusuruh sujud adalah wanita, istri kepada suaminya, li'idhami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap sang istri. Oleh karena itu, ketika sang suami memerintahkan istrinya memakai cadar, maka dia wajib untuk memakainya. Tidak lagi sunnah, ya, tidak lagi sunnah. Dia sudah berubah menjadi wajib. Berarti istri wajib memakai cadar. Tetapi sang suami masih lirak-lirik sana sini. Itu bagaimana? Adapun masalah lirak-lirik dia, itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dia, tanggung jawab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun sang istri ketika melihat sang suami seperti itu, maka dia wajib untuk memberikan nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan kuasanya. Istri enggak punya kuasa terhadap suami. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia enggak sanggup dengan kuasanya, memang enggak punya kuasa juga seorang suami istri kepada suami, pabilisani, maka dia bisa nasihati dengan cara yang lembut. Demikian. Jadi kewajiban istri di situ mengingatkan sang suami. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan
seorang wanita itu yaitu apabila dilihat maka dia akan menyenangkan. Kalau dilihat dia akan menyenangkan. Berarti ikhwah, seorang istri harus banyak berhias di hadapan suaminya. Harus menunjukkan akhlak yang terbaik dia di hadapan suaminya. Mengapa demikian ibu sekalian? Karena di luar itu banyak wanita-wanita macan yang siap menerkam suami ibu. Yang mereka itu memberikan perhatian yang kadang hanya acting. Demikian. Misalnya suami ibu pergi kantor, belum sarapan, ibu juga nggak menyediakan sarapan. Kemudian di kantor akan ada teman-teman wanitanya, kakak nggak menyediakan, udah sarapan bang? Belum deh, kata suami ibu. Kakak kan menyediakan sarapan bang? Enggak. Udahlah mulai besok biar adik saja yang menyediakan sarapan ya bang. Masya Allah, suami akan tergugah kan. Masya Allah, kok malah ada perempuan yang malah lebih perhatian ketimbang istriku sendiri. Demikian. Ya, ibu juga harus wangi, jangan asem. Karena di kantor suami ibu itu banyak yang wangi-wangi ibu. Ketika dia ke rumah ibu, kemudian dia ciumlah bau yang tak sedap, teringat dia cewek-cewek yang di kantornya itu yang wangi-wangi. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ibu kan tahu bagaimana kaum wanita yang awam-awam ini ketika mereka keluar rumah. Kan di depan cerminnya kan bu sampai 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam. Iya kan? Melihat wajahnya, bedaknya saja bisa 3 lapis. Ada alas bedak, kemudian bedak, kemudian anti petir, anti cahaya matahari, anti UVB, anti UFB, entah apa lagi lah. Demikian. Alisnya lagi harus dipelintir-pelintir. Demikian. Sementara alis ibu berserak-serak gitu kira-kira. Demikian. Apa nggak teringat alis cewek yang di kantornya itu aja? Itulah lebih kurang, begitulah lebih kurang. Bukan berarti ibu harus mencabuti alis, enggak. Terlaknat jadinya. Artinya dalam berhadapan dengan suami, berikanlah penampilan ibu yang prima. Karena apa? Supaya tenang dia. Agar setiap kali dia keluar rumah, yang diidam-idamkannya, yang dirindukannya adalah rumah. Demikian. Ada satu kisah. Ya, satu kisah. Seorang istri mengeluhkan ke saya karena suaminya. Saya katakan, emang kenapa? Ustadz, suami saya ini kalau dia selesai kerja dia nggak pulang. Dia selalu saja di warung. Jadi akhirnya saya panggil suaminya. Antum kenapa? Setelah bekerja nggak balik langsung ke rumah. Apa katanya? Ustadz, saya capek. Sampai di rumah saya itu sering diomelin oleh sang istri. Jadi saya itu merasa nggak nyaman kalau pulang ke rumah. Jadi antum kemana? Ke warung kopi Ustadz. Ngapain? Nggak ada ngapa-ngapain. Saya pesan 1 gelas kopi. Udah saya duduk aja di situ. Duduk menung. Kan kasihan suami ini. Duduk menung. Tengok kalau ada TV, tengok TV, udah duduk. Nggak ada dia gaul-gaul kemana-mana. Gitu aja dia. Demikian. Kan sedih kita mendengarnya. Ya, sedih nggak mendengarnya bu seperti ini? Sedih. Masya Allah. Akhirnya saya kasih tahu istrinya. Harus banyak introspeksi. Demikian. Kenapa sang suami kok mengapa tidak betah di rumah? Coba yang pertama yang ibu lakukan adalah introspeksi. Demikian. Kenapa sih suami itu jelalatan? Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Tetapi ibu sekalian, ibu harus bantu suami ibu itu agar dia menundukkan pandangannya. Sekarang ibu menundukkan pandangan tidak harus di tempat-tempat terbuka. Menundukkan pandangan itu harus dilakukan juga di HP. Cewek-cewek yang muncul di HP itu semuanya putih-putih bu, bening-bening. Suami nengok HP, tengok istrinya kok gadel gini, kok gelap. Tengok ini juga. Demikian macam-macam kecewa begitu dia jadinya.
Makanya kita harus sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga kita. Menutup semua perkara yang bisa merusak keutuhan rumah tangga kita. Demikian. Ibu wajib untuk memakai cadarnya dan beri dia nasihat dengan yang lembut, ya, dengan lembut supaya suami ibu bisa minimal mengurangilah masalah jelalatan sana kemarinya. Demikian ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan yang halal apabila seorang itu selalu melihat sesuatu yang haram. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Intinya cuma satu, ibu wajib memakai cadar dan wajib mengingatkan suami ibu dengan cara yang lembut. Saya kira itu sajalah kajian kita para ummahat dan akhwat azallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat, yaitu ada 3 ya yang sebagaimana yang telah kita sampaikan. Jangan dilupakan, ya, semoga bisa dapat menjadi bekal dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Dan ingat, kita itu hidup di dunia pasti ada selalu masalah. Tapi yang terpenting bagaimana cara kita menangani permasalahan dan bertawakallah kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk bagaimana cara menyelesaikan masalah ataupun keputusan ataupun solusi dalam menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik, baik untuk dunia kita dan juga baik untuk akhirat kita. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Ali Nur LC yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi umur Ustadz dalam ketaatan. Amin. Dan semua yang hadir di Masjid Kampus UGM ini barakallahu fikum. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh nasihat yang sangat mulia. Ya, saya terpana terus mendengarkan nasihat ini dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan meringankan kita dalam melakukan ibadah-ibadah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.